Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video kali ini akan membahas alur cerita anime Hunter x Hunter, tepatnya pada arc Hunter Exam di episode 1-21. Sebagai pengenalan, di dunia fantasi ini hidup orang-orang yang dikenal dengan sebutan Hunter. Mereka suka sekali memburu banyak hal seperti monster menakutkan, makhluk-makhluk aneh, kekayaan melimpah, harta-harta terpendam, sarang iblis, tanah tak terjamah, dan kekuatan-kekuatan unik yang belum diketahui. Untuk tahu lebih jelas tentang anime ini, mari kita langsung aja ke ceritanya. Di Pulau Kujira, hiduplah anak ajaib yang bernama Gonfrix. Dia berhasil menangkap monster rawa dengan alat pancingnya. Karena keberhasilannya itu, dia meminta bibinya yang bernama Mitofrix untuk mengizinkannya mengikuti ujian Hunter. Ibu Gon tidak diketahui siapa orangnya, sedangkan ayahnya adalah seorang Hunter. Ayahnya sudah meninggalkan Gon sejak kecil dan menitipkannya pada Mito. Karena itu, Gon ingin menjadi Hunter juga dan menemukan keberadaan ayahnya. Gon berangkat ke lokasi ujian dengan naik kapal yang mengangkut para peserta ujian Hunter. Di sana, Gon berkenalan dengan dua peserta ujian Hunter lainnya, yaitu Kurapika dan Leorio Paradise. Kurapika adalah satu-satunya orang dari suku Karta yang selamat. 4 tahun yang lalu, sukunya dibantai oleh organisasi penjahat bernama Gene Ryodan. Dia ingin menjadi Hunter dan balas dendam pada Gene Ryodan. Sedangkan Leorio ingin menjadi Hunter untuk mendapatkan uang yang melimpah. Mereka bertiga tiba di kota Zaban dan menuju terowongan tersembunyi di tempat ujian Hunternya dilaksanakan. Di lokasi ujian ada total 404 peserta. Mereka bertiga mendapatkan PIN ID dari panitia ujian sebagai nomor identitas peserta. Salah satu peserta ujian bernama Tonpa berkenalan dengan mereka. Dia menjelaskan jika ujian Hunter dilaksanakan setahun sekali dengan bentuk dan lokasi ujian yang selalu berubah-ubah. Dia sudah mengikuti ujian Hunter sebanyak 34 kali, tapi selalu gagal. Dia juga menasihati mereka bertiga untuk berhati-hati terhadap peserta paling berbahaya yang bernama Hisoka Moro. Hisoka adalah pesulap gila yang seharusnya sudah lulus ujian Hunter tahun sebelumnya, tapi didiskualifikasi karena membunuh seorang penguji. Setelah beberapa lama, ujian Hunter pun dimulai, di mana penguji pertamanya adalah Satoshi. Ujian tahap pertama ini adalah terus berlari menelusuri terowongan sambil mengikuti Satoshi dari belakang. Saat berlari, Gon sempat berkenalan dengan peserta ujian yang seumuran dengannya, yaitu Killua Zoldyck. Di posisi Leorio, dia berusaha untuk berlari mengimbangi Kurapika walaupun tubuhnya penuh dengan keringat dan kelelahan. Sambil berlari, Kurapika mengungkapkan alasannya mengikuti ujian Hunter pada Leorio. Klan Kurta memiliki keunikan mata merah saat sedang emosi. Mata merah itu menjadi salah satu dari 7 warna terindah di dunia dan dihargai sangat mahal di pasar gelap. Gene Ryodan telah membantai suku Karta dan mengambil mata mereka untuk dijual. Kurapika ingin menangkap Gene Ryodan dan mengambil kembali semua mata yang telah dirampas. Langkah pertamanya adalah lolos menjadi Hunter agar bisa mengakses informasi keberadaan Gene Ryodan. Sedangkan Leorio ingin menjadi Hunter karena membutuhkan banyak uang agar bisa menjadi dokter. Dengan begitu, dia bisa menyembuhkan segala penyakit dan mengobati anak-anak miskin secara gratis. Akhirnya, setelah berlari sangat lama, Satoshi sampai pada lokasi tujuan. Dia menjelaskan jika daerah yang berikutnya dinamakan Rawa Numere. Di tempat ini banyak makhluk aneh yang akan menipu para korbannya untuk dimakan. Satoshi meminta mereka untuk tetap berlari di belakangnya agar tidak tersesat. Dalam perjalanan, kabut semakin lama menjadi semakin tebal yang membuat para peserta tersesat. Banyak peserta yang gagal di tempat ini. Ada yang mati, pingsan, dan lain-lain. Di suatu tempat, Hisoka dicegat sekelompok peserta ujian yang mempunyai dendam padanya karena ujian tahun lalu. Mereka main keroyokan, tapi Hisoka bisa membantai mereka dengan mudah hanya dengan kartu reminya. Setelah beberapa lama, Satoshi dan para peserta yang tersisa sampai di garis akhir dari ujian tahap pertama. Gon dan teman-temannya juga berhasil sampai pada titik ini. Satoshi selalu menyerahkan mereka pada penguji tahap kedua. Total peserta yang tersisa adalah 148 orang. Lebih dari 60% peserta telah gagal di ujian tahap pertama. Penguji ujian tahap kedua adalah Menchi dan Buhara. Ujian kali ini melibatkan kompetisi memasak.
Buara menugaskan para peserta untuk memasak babi dari hutan lindung Fiska di sekitar lokasi ujian. Di hutan itu hanya terdapat satu spesies babi yang dinamakan Great Stump, babi hutan karnivora terliar di dunia. Babi itu memiliki hidung besar yang sangat keras dan bisa menghancurkan apa saja. Serangan fisik tidak akan mempan melawan babi itu. Untungnya Gon menemukan kelemahan Great Stump yang terletak pada kening di belakang hidungnya. Berkat Gon, para peserta bisa membantai para babi dan memasak mereka. Sayangnya Menci menolak semua masakan para peserta karena rasanya yang tidak enak dan hidangannya tidak menarik. Dia memutuskan bahwa semua peserta telah gagal di ujian ini. Tiba-tiba seseorang turun dari pesawat di langit. Dia adalah Isaac Netero, ketua panitia ujian. Netero mengusulkan agar ujiannya diulang dan Menci pun menerimanya. Menci lalu membawa semua peserta ke Gunung Mafuta. Di sana ada sarang telur dari burung Komowashi yang menggantung menghubungkan dua tebing. Menci mendemonstrasikan cara mengambil telur dengan bergelantungan pada jaring. Saat waktunya sudah tepat, dia melompat ke jurang dan mengambil telurnya. Angin kencang mendorong Menci dari bawah yang membuatnya naik ke atas gunung lagi. Para peserta lalu mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan Menci. Tapi banyak peserta yang melompat di waktu yang tidak tepat dan justru jatuh ke dasar jurang. Gon kembali beraksi. Dia mengandalkan indera tajamnya dan melompat untuk mengambil telur di waktu yang tepat. Peserta yang tersisa juga mengikuti timing Gon yang membuat mereka kembali ke atas gunung lagi. Mereka lalu memasak telurnya dan dinyatakan lolos ke ujian berikutnya. Para peserta menaiki pesawat untuk menuju lokasi berikutnya. Sekretaris Netero yang bernama Beans menjelaskan jika ujian tahap ketiga masih diadakan besok hari dan para peserta dipersilahkan untuk istirahat. Gon dan Killua memutuskan untuk berkeliling di dalam pesawat. Killua bercerita pada Gon tentang rahasianya yang berasal dari keluarga assassin. Tak sengaja Netero melihat mereka berdua dan menantang mereka dalam suatu permainan. Dia akan langsung meloloskan mereka berdua menjadi hunter jika bisa mengalahkannya. Permainannya simpel. Jika Gon dan Killua berhasil merebut bola yang dibawa Netero, mereka dinyatakan menang. Killua langsung mengeluarkan teknik assassin yang dinamakan Rhythm Echo atau Shikyoku yang menciptakan banyak klon bayangan untuk membingungkan Netero. Tapi usaha Killua masih gagal karena gerakan menghindar Netero yang sangat cepat. Killua menendang kaki si kakek tua itu, tapi malah kakinya sendiri yang kesakitan karena kaki Netero sekeras baja. Gon dan Killua memutuskan untuk bekerja sama. Gon melayangkan tendangan dan melepaskan sepatunya yang berhasil menipu Netero. Killua dari belakang memukul punggung Netero dan bola berhasil lepas dari pegangannya. Saat Gon dan Killua hampir berhasil menangkap bolanya, Netero melaju ke depan dengan sangat kencang dari tolakan kaki kanannya. Alhasil Netero kembali mendapatkan bolanya. Killua kesal dan memutuskan untuk menyerah. Gon sendiri langsung tertidur begitu saja karena rasa lelah di sekujur tubuhnya. Di sepanjang koridor ada dua peserta ujian yang marah pada Killua. Killua yang moodnya tidak baik langsung membunuh mereka begitu saja. Keesokan harinya pesawat mendarat di atas Trek Tower. Total peserta yang tersisa sekarang adalah 40 orang. Lebih dari 70% peserta telah gagal di ujian tahap kedua. Beans menjelaskan jika ujian tahap ketiga adalah berusaha mencapai dasar menara kurang dari 72 jam. Salah satu peserta mencoba turun lewat sisi tebing, tapi langsung dimakan oleh monster terbang berkaki 6. Gon dan teman-temannya menemukan jalan masuk dari ubin batu besar. Mereka berempat jatuh di ruangan tertutup. Di sana mereka menemukan 5 jam tangan dengan 2 tombol yang berbentuk lingkaran dan silang. Penguji ujian tahap ketiga bernama Lipo. Dia menjelaskan dari ruang komando bahwa mereka harus membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk memulai ujian. Setelah menunggu 2 jam, akhirnya anggota terakhir datang yang ternyata adalah Tonpa. Dia memakai jam tangan terakhir dan ujian mereka dimulai. Mereka menemukan jalur kanan dan kiri. Jam tangan itu digunakan untuk vote. Voter terbanyak akan menjadi pilihan yang akan dilalui oleh mereka. Karena kebanyakan memilih kanan, maka jalur kanan terbuka. Mereka sampai di ruangan besar yang akan menjadi duel 1 lawan 1 dengan para tahanan kriminal. Di sisi lain ada 5 tahanan. Napi pertama adalah Bendot yang telah divonis 199 tahun karena perampokan dan pembunuhan. Tonpa mengajukan dirinya untuk melawan Bendot. Saat duel dimulai, tiba-tiba Tonpa memutuskan langsung menyerah. Dan tim Gon tertinggal 1 poin.
Leorio marah pada Tonpa karena dia sejak awal tidak berniat untuk membantu tim mereka. Tonpa mengungkapkan rahasianya jika dia tidak pernah berniat untuk menjadi hunter dan hanya ingin bersenang-senang. Dia sangat gembira saat melihat ekspresi para peserta yang kehilangan harapan dan impian mereka. Napi kedua adalah Sedokan yang divonis 149 tahun karena kasus pengeboman berantai. Gon memutuskan untuk melawan orang itu. Sedokan mengusulkan untuk bermain game. Dia membawa lilin panjang dan lilin pendek. Pemenang games adalah orang yang bisa mempertahankan lilinnya menyala paling lama. Gon memilih lilin panjang karena menurutnya akan menyala paling lama. Saat kedua lilin mulai menyala, tiba-tiba api dari lilin Gon membesar yang membuatnya cepat mencair. Sedokan sudah menyiapkan perangkap dengan melumasi minyak pada lilin Gon. Gon lalu meletakkan lilinnya di lantai dan berlari kencang ke arah Sedokan untuk meniup lilinnya. Sedokan tidak menyangka bisa kalah padahal sudah bermain curang. Skor pun berubah menjadi 1-1. Selanjutnya adalah pertandingan antara Majitani melawan Kurapika. Majitani adalah napi yang divonis 108 tahun. Majitani menunjukkan tato laba-laba di punggungnya yang mengindikasikan dia adalah anggota Geni Ryodan. Kurapika menjadi emosi dan matanya berubah menjadi merah. Dengan sangat cepat dia mencengkeram Majitani dan meninjunya sangat keras sampai pingsan. Kurapika mengungkapkan bahwa anggota Geni Ryodan memiliki nomor urut di tato laba-labanya. Mereka juga telah membunuh banyak orang dan tidak mungkin cecunguk seperti Majitani adalah bagian dari mereka. Berkat kemenangan Kurapika, skor berubah menjadi 2-1. Pertandingan selanjutnya adalah Leroute melawan Leorio. Leroute adalah napi yang divonis 112 tahun karena perdagangan hewan-hewan ilegal. Leorio menantangnya dalam game Jankenpon atau permainan gunting batu kertas. Karena keahliannya dalam memanipulasi pikiran orang lain, Leroute berhasil mengalahkan Leorio dengan telak dan membuat skor menjadi sama kembali, yaitu 2-2. Napi terakhir mulai menampakkan dirinya yang ternyata adalah Jones, si pembunuh massal di kota Zaban yang divonis 968 tahun. Dia adalah napi paling berbahaya daripada keempat napi sebelumnya karena telah membantai banyak orang hanya dengan cengkraman tangannya. Dia memutuskan untuk bertarung melawan Killua sampai salah satu di antara mereka ada yang mati. Secara mengejutkan, Killua bergerak sangat cepat dan mengambil jantung musuhnya dalam sekejap. Jones pun mati seketika. Skor menjadi 3-2 dan mereka berhasil melangkah ke tantangan berikutnya. Sama seperti sebelumnya, mereka diharuskan untuk memilih jalur-jalur yang dilewati dengan vote. Mereka telah melewati berbagai rintangan yang ada dan sekarang hanya tersisa 1 jam. Akhirnya mereka sampai di tantangan terakhir. Pintu pertama bisa dilewati 5 orang tapi membutuhkan waktu 45 jam. Sedangkan pintu kedua bisa dilewati dalam waktu 3 menit tapi hanya 3 orang yang bisa lewat. Karena voter terbanyak memilih pintu kedua, Tonpa dan Leorio mulai bertarung untuk memperebutkan siapa yang berhak masuk melalui pintu itu. Untungnya Gon bisa meredakan konflik karena dia berhasil mendapatkan solusi. Dia menginstruksikan untuk lewat jalan dari pintu pertama. Setelah itu mereka bersama-sama menjebol dinding pintu kedua untuk berjalan lewat sana. Mereka menjebol dindingnya dengan peralatan senjata yang sudah disediakan. Akhirnya setelah berjuang keras menghancurkan dinding selama setengah jam, dinding pun runtuh. Saat waktu hampir habis, tim Gon berhasil tiba di garis finish. Di akhir ujian tahap ketiga ini, peserta yang lolos tersisa 24 orang. Lippo lalu menjelaskan pada mereka tentang ujian tahap keempat yang dilaksanakan di Pulau Zevil. Dia meminta seluruh peserta mengambil nomor yang ada di dalam kotak undian. Nomor yang mereka ambil akan menjadi target buruan mereka nantinya. Misi para peserta adalah mencuri PIN ID milik peserta lain sesuai dengan nomor yang mereka dapatkan. PIN ID milik target bernilai 3 poin. PIN ID milik diri sendiri juga bernilai 3 poin. Untuk PIN ID yang mereka curi tapi bukan milik target akan bernilai 1 poin. Para peserta membutuhkan total 6 poin untuk lolos ke ujian tahap kelima atau akhir. Bisa diartikan jika para peserta harus mendapatkan PIN ID target mereka atau bisa juga mencuri 3 PIN ID yang bukan target sambil menjaga PIN ID mereka sendiri. Gon mendapatkan nomor yang sesuai dengan PIN ID milik Hisoka. Gon merasa senang sekaligus takut karena harus mencuri PIN ID milik orang yang paling berbahaya. Seluruh peserta naik kapal untuk pergi ke Pulau Zevil. Mereka akan berada di pulau itu selama seminggu dan harus mengumpulkan 6 poin sebelum ke lokasi pengumpulan skor.
Gon bertanya-tanya bagaimana caranya mencuri pin ID milik Hisoka. Dalam renungannya, tiba-tiba dia melihat peserta yang menembakkan panah beracun dari belakang targetnya. Peserta itu bernama Pokle. Gon kagum dengan cara Pokle yang bisa menyembunyikan hawa keberadaannya dan berhasil mencuri pin ID targetnya. 2 hari sudah berlalu, Gon telah menggunakan waktunya untuk menyiapkan strategi mencuri pin ID Hisoka tanpa gagal. Dia berniat untuk mencuri pin ID Hisoka bersamaan dengan waktu Hisoka mencuri ID peserta lain. Menurut Gon itu adalah timing paling pas karena saat itulah Hisoka lengah. Gon menemukan keberadaan Hisoka dan terus mengikutinya. Setelah itu muncul peserta yang menantang Hisoka untuk berduel, tapi Hisoka tidak memperdulikannya. Tiba-tiba peserta itu terkena banyak tusukan jarum dan langsung mati begitu saja. Jarum-jarum itu berasal dari peserta bernama Gitarakur yang juga rekan Hisoka. Gitarakur mengambil jarum-jarum yang menancap di wajahnya dan tiba-tiba wajahnya berubah dan memiliki rambut panjang. Dia juga memberi 1 pin ID sisa pada Hisoka karena dia sudah mendapatkan total 6 poin. Dia lalu menggali lubang dan memutuskan untuk tidur di sana. Hisoka sendiri tidak tahu siapa orang yang menjadi targetnya. Karena sudah mendapatkan 1 poin dari Gitarakur, Hisoka hanya membutuhkan 2 poin lagi. Di tempat lain, Leorio justru ditipu oleh Tonpa yang berhasil mencuri pin ID milik Leorio. Tonpa bekerja sama dengan peserta lain untuk menyukseskan rencananya. Untungnya Kurapika membantu Leorio dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Beruntung bagi Kurapika karena targetnya adalah pin ID milik Tonpa. Sekarang dia sudah mendapatkan total 6 poin. Untuk Leorio berubah menjadi 4 poin setelah mengambil pin ID milik orang yang bekerja sama dengan Tonpa. Dalam perjalanan mereka, secara mengejutkan, Leorio dan Kurapika dihadang Hisoka. Hisoka menginginkan pin ID mereka berdua. Kurapika dan Leorio bernegosiasi pada Hisoka dan meyakinkannya jika pin yang dibawa mereka bukanlah targetnya. Sebagai hadiah, mereka akan menyerahkan 1 pin ID musuh yang seharusnya menjadi milik Leorio. Leorio mengikhlaskan pin ID itu karena dia berniat mengincar orang yang menjadi targetnya saja. Hisoka setuju dan melepaskan mereka berdua. Dengan begini, Hisoka hanya tinggal kurang 1 poin saja. Gon terus memantau tindakan Hisoka sambil menunggu celah. Besoknya, Hisoka menyerang peserta terakhir sambil memancarkan hawa nafsu membunuh yang sangat tinggi. Gon menyembunyikan hawa keberadaannya dan menggunakan alat pancingnya untuk mencuri pin ID Hisoka dari jarak jauh. Bersamaan dengan timing Hisoka mendapatkan pin ID peserta yang telah dibunuhnya. Hisoka sangat terkesan dengan trik yang telah diperlihatkan Gon. Gon langsung berlari sejauh mungkin agar tidak terkejar Hisoka. Sayangnya Gon lengah dan terkena panah kecil yang melumpuhkan tubuhnya. Peserta yang menyerang Gon muncul dan mengambil pin ID milik Gon serta Hisoka. Untungnya Dewi Fortuna masih berada di pihak Gon. Peserta itu tiba-tiba ambruk dan mati begitu saja. Di sana muncul Hisoka yang mengembalikan pin ID Gon dan juga menyerahkan pin ID miliknya sendiri. Peserta yang baru saja mati ternyata adalah target Hisoka. Dengan begini Hisoka sudah mendapatkan 6 poin dan tidak membutuhkan pin ID-nya sendiri. Gon susah payah berdiri dan menolak untuk menerima pin ID Hisoka. Dia tidak ingin lolos ke tahap berikutnya karena dikasihani musuhnya. Hisoka lalu memukul wajah Gon dengan keras. Dia mengatakan pada Gon untuk mengembalikan pin ID-nya jika Gon bisa membalas memukul wajahnya di masa depan. Hisoka pun pergi meninggalkan Gon. Di posisi Killua, dia dihadang oleh 3 bersaudara. Killua dengan mudah mengalahkan mereka bertiga dan mengambil 3 pin ID mereka. Karena salah 1 pin ID adalah targetnya, maka Killua tidak membutuhkan 2 pin ID sisanya. Dia langsung membuang 2 pin ID itu begitu saja. Sementara itu, Gon menemui Leorio dan Kurapika untuk membantu Leorio mencari targetnya. Setelah mencari sana-sini, akhirnya mereka bertiga menemukan targetnya. Dengan mengandalkan kecerdikannya, Gon berhasil mendapatkan pin ID dari target Leorio. Di hari akhir ujian tahap keempat, Kurapika, Leorio, Killua, serta Gon berhasil mendapatkan 6 poin dan lolos ke ujian Hunter tahap terakhir. Total peserta yang maju ke tahap terakhir tersisa 9 orang. Di tahap terakhir diadakan kompetisi bertarung 1 lawan 1. Untuk bagian pertandingannya, kalian bisa lihat di gambar ini. Alur pertandingannya berbeda dari kompetisi pada umumnya karena biasanya yang menang akan naik ke atas. Sedangkan di pertandingan ini justru yang kalah akan naik ke atas. Orang yang mencapai titik paling atas adalah orang yang gagal menjadi hunter.
sedangkan 8 orang sisanya akan diresmikan menjadi hunter. Setiap orang memiliki jumlah kesempatan bertarung berbeda-beda, karena posisi mereka ditentukan dari performa mereka sepanjang ujian hunter selama ini. Pemenang ditentukan jika lawannya menyerah. Pertandingan pertama adalah Gon melawan Hanzo. Hanzo adalah seorang shinobi yang kuat dan cepat. Dia dengan mudah mempecundangi Gon dan terus menyiksanya sampai Gon mau menyerah. Karena Gon sangat keras kepala, Hanzo memutuskan untuk mematahkan lengan kiri Gon. Walaupun begitu, Gon masih tidak menyerah yang membuat Hanzo menjadi marah dan ingin membunuhnya. Gon mengingatkan Hanzo jika Gon mati, Hanzo akan didiskualifikasi. Hanzo sudah terlanjur kesal dan berniat membunuh Gon sekarang juga, karena dia masih bisa mengikuti ujian hunter tahun depan. Walaupun kematian ada di hadapannya, mata Gon masih memancarkan tekad yang sangat kuat. Hanzo bertanya tentang apa yang menjadi alasannya ingin menjadi hunter. Gon menjawab jika dia ingin menjadi hunter demi menemukan keberadaan ayahnya. Dia mempunyai feeling jika gagal menjadi hunter tahun ini, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan ayahnya selamanya. Gon sangat ingin bertemu ayahnya karena bertahun-tahun tidak pernah melihatnya. Tekad kuat Gon berhasil meruntuhkan keinginan Hanzo untuk menang. Hanzo lalu menghajar Gon sampai pingsan dan dia sendiri memutuskan untuk menyerah. Pertandingan kedua adalah Kurapika melawan Hisoka. Hisoka membisikkan sesuatu pada Kurapika dan setelah itu Hisoka menyerah. Di pertarungan selanjutnya adalah Hanzo melawan Pokle. Berbeda dengan Gon, Pokle tidak kuat disiksa dan memutuskan menyerah. Di pertandingan keempat, Hisoka unggul telak saat melawan orang yang bernama Bodoro. Karena Bodoro tidak mau menyerah, Hisoka membisikkan sesuatu pada Bodoro sehingga Bodoro mau menyerah. Di pertandingan kelima, Pokle kembali masuk ke arena untuk melawan Killua. Tapi Killua menyerah karena tidak berminat untuk melawan orang lemah. Di pertandingan keenam, Killua berhadapan dengan Gitarakur. Gitarakur melepaskan jarum-jarum yang menusuk wajahnya untuk menunjukkan wajah aslinya. Killua terkejut saat melihat orang yang di hadapannya ternyata adalah kakaknya yang bernama Illumi Zoldyck. Illumi terus memprovokasi Killua sampai dia kena mental. Killua pun memutuskan untuk menyerah. Di pertandingan selanjutnya, saat Bodoro melawan Leorio, terjadi hal yang tidak diduga-duga. Killua muncul di belakang Bodoro dan langsung membunuhnya. Akibatnya Killua didiskualifikasi dan 7 peserta yang tersisa, termasuk Gon, dinyatakan lulus menjadi hunter. Tak lama setelah itu, Gon bangun dan di sampingnya ada Satots. Satots mengucapkan selamat pada Gon dan memberikannya lisensi hunter. Lisensi hunter hanya bisa digunakan oleh pemiliknya. Orang yang sudah resmi menjadi hunter tidak diperbolehkan mengikuti ujian hunter lagi. Satots juga memberitahu Gon tentang hasil dari ujian hunter. Mendengar tentang kondisi Killua, Gon langsung menghampiri Illumi di ruangan berkumpulnya para hunter yang baru saja dilantik. Gon yakin jika tindakan yang dilakukan Killua disebabkan karena pengaruh kakaknya sebelumnya. Saat Gon masuk ke ruangan itu, kebetulan Bin sedang menjelaskan tentang kegunaan kartu lisensi hunter. Dengan kartu ini, hunter bisa memasuki 90% negara-negara yang imigrasinya dibatasi, serta 75% daerah terlarang di seluruh dunia. Berkat kartu ini, para hunter juga mendapatkan 95% akses gratis pada fasilitas umum dan bebas melakukan peminjaman uang. Jika kartu lisensi ini dijual, akan mendapatkan uang yang tidak habis dalam 7 turunan. Itulah kenapa kartu lisensi ini tidak boleh hilang, karena asosiasi hunter tidak akan menggantinya dengan yang baru. Di luar ruangan, Gon menemui Illumi dan menanyakan keberadaan Killua. Illumi memberitahunya bahwa Killua pulang ke rumah di Gunung Kokuro. Gon juga sempat bertemu lagi dengan Satots yang mengungkapkan sedikit informasi tentang ayahnya Gon. Ayahnya Gon adalah hunter yang mendedikasikan dirinya untuk menemukan reruntuhan-reruntuhan yang telah lama terlupakan. Kurapika juga mendapatkan informasi tentang lokasi Gunung Kokuro yang ternyata terletak di negara bernama Republik Padokea. Kurapika, Leorio, dan Gon memutuskan untuk pergi bersama-sama menemui Killua. Oke, sekian dulu alur cerita Hunter x Hunter Part 1. Video selanjutnya akan menceritakan kiprah Gon setelah menjadi hunter. Nantikan aja video berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa. 朝をむさぼり夜を吐き出し悲観とする我がさが